Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 19 Januari 2025. Hari Minggu biasa kedua dan hari kedua Pekan Doa Sedunia. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan kita tidak mungkin luput dari kesulitan, dari persoalan dan kekurangan. Siapapun kita tentu ada masalah dan kesulitan, karena kita manusia terbatas. Kita bukanlah manusia sempurna, kita bukan malaikat. Kadang kita mengalami kesulitan yang kecil, tapi sering juga kita mengalami kesulitan yang besar, yang melampaui kita sebagai manusia. Ketika kita menjumpai kesulitan, persoalan yang besar, menghadap Tuhan adalah pilihan paling baik dan benar. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah, dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini menceritakan tuan pesta mengalami kesulitan besar berupa kekurangan anggur saat pesta sedang berlangsung. Anggur di wilayah Timur Tengah menjadi wajib saat orang mengadakan pesta. Pesta dianggap lengkap dan sempurna kalau ada anggur. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana malunya tuan pesta bila kehabisan anggur di saat pesta sedang berlangsung. Dalam pesta itu hadir juga Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Dalam situasi seperti itu, tuan pesta tidak dapat berbuat apa-apa. Tuan pesta tidak berdaya, sebab kesulitan itu muncul tiba-tiba dan di luar dugaan dan perhitungan tuan pesta. Apa yang bisa dibuat dalam situasi sulit itu? Kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria hanya berkata, "Mereka kehabisan anggur." Dan selanjutnya kepada para pelayan ia menyampaikan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dalam kisah Injil dikatakan bahwa orang yang menyampaikan kesulitan tuan pesta kepada Tuhan Yesus adalah Bunda Maria, bukan tuan pesta. Bunda Maria juga memastikan untuk melakukan apa yang disuruh dan diperintah oleh Tuhan Yesus kepada para pelayan, agar kesulitan dan kekurangan tuan pesta itu dapat diatasi.
yang mencari solusi untuk mengatasi kekurangan anggur untuk mempelai pria yang mengadakan pesta adalah Bunda Maria. Solusi yang ditawarkan Maria adalah menyampaikan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi Bunda Maria berkata kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu. Setelah tempayan berisi penuh, lalu Yesus memerintahkan para pelayan, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, ia berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Injil menegaskan bahwa di balik kesuksesan perkawinan di Kana itu ada peran Bunda Maria. Tindakan Maria hendaknya menjadi contoh bagi kita bahwa yang bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita adalah Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Datang dan percayakan pada Yesus semua persoalan, kesulitan, masalah, perjuangan, sukacita, harapan adalah pilihan yang paling tepat sebagai orang beriman. Injil bercerita setelah Bunda Maria menyerahkan semuanya pada Yesus, persoalan kehabisan anggur teratasi. Bahkan banyak orang memuji Tuhan pesta karena anggur yang terbaik sampai selesai. Yesus mengubah semua kecemasan, ketakutan, kesulitan menjadi sukacita. Kalau demikian, mengapa kita tidak setia pada Kristus? Maka berdoalah bersama Bunda Maria, biar setiap saat Tuhan Yesus memberi anggur kebaikan, anggur sukacita, anggur kebahagiaan, anggur kesuksesan, anggur berkat untuk kita. Datang pada Yesus adalah solusi yang terbaik bila kita mengalami tantangan dan persoalan hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gereja Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.